Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah dilimpahkan kepada diri kita semua, sehingga sampai saat ini kita bersama-sama senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan kewajiban kita bersama. Semoga amal ibadah yang telah kita lakukan ini senantiasa dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang masalah untuk senantiasa menjaga jawarih kita, menjaga anggota-anggota tubuh kita yang zahir ini, agar jangan sampai nikmat Allah yang berupa anggota tubuh kita, mulai dari mata kita, hidung kita, mulut kita, telinga kita, tangan dan kaki kita yang telah diberikan oleh Allah ini, yang menjadi nikmat bagi kita semua ini, jangan sampai kita gunakan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang masalah menjaga hati kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kemarin jawareh anggota zahir kita, sekarang kita akan belajar bersama bagaimana agar kita senantiasa menjaga qalbu kita, agar kita semua senantiasa menjaga hati kita agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kita mempelajari ini, kita bisa menjaga nikmat Allah yang berupa hati kita ini, senantiasa kita gunakan hal yang terbaik, kita gunakan senantiasa untuk zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dijauhkan dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Al-qawlu fi ma'asil qalbi, adapun ini dawuh-dawuh di dalam beberapa kemaksiatannya hati. I'lam anna sifatil mazmumata fil qalbi katsiratun wa tariqu tathhiril qalbi min radha'iliha tawilatun wa sabilul ilaji fiha ghamidun. I'lam, mengetahuilah siapa engkau, anna sifati, sesungguhnya beberapa sifat al-mazmumata yang tercela, fil qalbi, di dalam hati, kasiratun, itu banyak. Jadi sifat-sifat yang tercela yang ada di dalam hati setiap manusia itu sangatlah banyak sekali. Wa tariqu tathhiril qalbi min radha'iliha tawilatun. Wa tariqu tathhiril qalbi, dan adapun jalan untuk mensucikan atau membersihkan hati
min radzailiha, dari beberapa kotoran-kotorannya hati, tawilatun itu sangatlah panjang. Sementara jalan untuk menuju agar hati kita ini bersih dari sifat-sifat mazmumah, sifat-sifat tercela, itu untuk menjaga atau membersihkan itu semua sangatlah panjang sekali. Wasabilul ilaji biha ghamidun. Wasabilul ilaji, dan adapun jalan untuk mengobati biha di dalam radzailiha itu ghamidun itu sangatlah sulit. Nah, sementara penyakit hati itu nek wis kadung nempel di hati kita, itu untuk menghilangkannya itu sulit sekali. Lain dengan penyakit dohir. Kalau penyakit dohir gampang. Seandainya kita punya penyakit kulit, berikan salep, diombeni pil, insya Allah cepat waras. Tapi kalau penyakitnya hati, ini cara untuk penyembuhannya wasabilul ilaji biha ghamidun. Cara penyembuhannya ini sangatlah sulit sekali. Wa qadim darasa bil kulliyati ilmuhu wa amaluhu. Wa qadim darasa, dan benar-benar telah hilang bil kulliyati, dengan secara keseluruhan apa ilmuhu, apa ilmunya mengobati hati, wa amaluhu, dan amalnya mengobati hati. Kenapa kok hilang? Li ghaflatil khalqi, karena lupanya para makhluk, an anfusihim, dari dirinya makhluk, wastighalihim, dan sibuknya para makhluk, bizakharibid dunia, dengan perhiasan-perhiasan dunia. Sementara hal-hal atau ilmu yang menjaga agar hati kita ini senantiasa dijauhkan dari penyakit-penyakit hati yang demikian banyaknya ini sudah banyak yang meninggalkan, banyak yang tidak ngurusi. Kenapa kok nggak banyak yang nggak ngurusi? Listighalihim bizakharibid dunya. Mereka hanya sibuk mementingkan tentang masalah keindahan-keindahan dunia, sehingga mereka lalai untuk senantiasa menjaga hatinya dari kotoran-kotoran, dari kejelekan-kejelekannya hati. Wa qad istaqsayna dzalika kullahu fi kitab Ihya Ulumiddin. Wa qad istaqsayna, dan benar-benar telah menyebutkan siapa kami, zalika, kepada itulah beberapa ilmunya, kullahu, ya semuanya, zalik fi kitab Ihya Ulumiddin fi Rub'il Muhlikat wa Rabbil Munjiyat. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin, di dalam bab Rub'il Muhlikat wa Rabbil Munjiyat. Jadi kalau kita ingin melihat itu semua, bisa kita lihat kembali di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kitab yang kita bahas ini, yang kita pelajari ini ya, kitab yang kita pelajari ini namanya kitab Buraqil Ubudiyah, yang merupakan syarah dari Bidayatul Hidayah. Nah, Bidayatul Hidayah ini karangannya Imam Ghazali, yang ngarang kitab Ihya Ulumuddin, yang kitabnya sangat terkenal, yang menerangkan banyak hal di dalam masalah ilmu agama, mulai dari syariat sampai kepada thariqahnya, sangat luas sekali pembahasannya di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Ya, pengen belajar dengan bisa kitabnya, insya Allah tebelnya sekian, kira-kira ada 4 jilid gitu. Kalau mau mau dibaca ya monggo. Sekarang itu banyak terjemahannya itu banyak. Nah, ini semua insya Allah nih kepingin lihat secara keseluruhannya, hal-hal yang menguraikan itu semua bisa dilihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Cuma sekalipun nggak disebutkan semuanya oleh Kiai Musannaf, yakni Imam Ghazali, di dalam kitab ini yang yang kecil, yang sangat kecil sekali ini, walakinna nuhadziru kal'ana salasan min khaba'ithil qalbi.
Memang di sini Imam Ghazali di dalam kitab ini, yakni dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, beliau nggak menyebutkan keseluruhannya. Nek jenengan kepingin tahu penyakit-penyakitnya hati yang banyak itu, bisa jenengan lihat secara utuh di dalam kitab Ihya Ulumuddin yang lebih luas, yang lebih besar pembahasannya tentang itu semua. Cuma di sini beliau menyampaikan, Imam Ghazali, walakinna nuhadzirukal an, walakinna akan tetapinya aku nuhadziru, itu menakut-nakuti siapa aku kepada engkau al-ana pada saat ini, salasan kepada 3 hal, min khaba'ithil qalbi, dari sifat-sifat jeleknya hati. Jadi di sini Imam Ghazali kalau di dalam kitab Bidayatul Hidayah enggak menyebutkan secara keseluruhan, hanya menyebutkan sebagian kecil daripada itu semua, yakni di sini beliau akan menyebutkan tentang 3 hal yang menjadi khaba'ithil qalbi atau sifat-sifat jeleknya hati. Yang mana 3 hal tersebut wahia dan adapun salas, itu al-ghalibatu, itu perkara yang umum, yang kaprah, ala mutafaqqihatil asli, atas para ahli-ahli fikihnya atau ulama-ulamanya masa sekarang, yang mana penyakit-penyakit ini biasa lumrah nempel di hatinya orang-orang sekarang. Bukan orang yang bodoh yang ngerti yang punya penyakit ini, tapi orang-orang yang alim pun, ulama-ulamanya pun banyak sekali yang mempunyai penyakit-penyakit 3 ini. Kenapa Imam Ghazali menyampaikan yang 3 hal ini? Litakhudha minha hidraka fa innaha muhlikatun bi anfusiha. Tujuannya menyebutkan sebagian ini litakhudha, agar menjadikan siapa engkau minha dari salas hidraka kepada takutmu, fa innaha maka sesungguhnya salas itu muhlikatun, itu beberapa perkara yang akan menghancurkan fi anfusiha, di dalam dirinya para mutafaqihah tadi. Jadi tujuannya di sini Kiai Musoneh Imam Ghazali akan menyebutkan 3 hal tersebut agar kita mawas diri kita masing-masing, sehingga kita akan menjauhi dari penyakit-penyakit hati yang bisa mengerusak kepada diri kita. Wahya ummahatun li jumlatin minal khaba'isi siwaha. Wahya dan adapun 3 hal tersebut itu ummahatun, itu menjadi induk li jumlatin bagi sekelompok minal khaba'isi, dari beberapa kejelekan siwaha yang selainnya 3 ini. Jadi 3 ini kenapa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, karena dari 3 inilah nanti yang akan menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit yang ada di dalam hati setiap manusia. Lah apa 3 hal tersebut? Wahya dan adapun salas, al-hasadu, itu hasud. Yang pertama yang akan menjadi penyakit di dalam hati, yang akan menghancurkan manusia, al-hasadu, yaitu hasud. Nanti diuraikan satu-satu sama Imam Ghazali. Yang kedua wariya'u dan riya', yaitu pamer. Walau ujbu, dan merasa hebat sendiri atau ujub. Jadi 3 hal tersebut yang akan diuraikan oleh Imam Al-Ghazali, yang mana 3 hal ini nanti akan menjadi induk daripada khaba'is, kotoran-kotoran pada hati manusia. Sehingga Pak, insya Allah dengan Imam Ghazali menyampaikan 3 hal ini, kita tahu, oh ini loh penyakitnya hati, hasud, riya, ujub. Ini kita bisa mawas diri, bisa mengetahui, sehingga kita bisa menjaga diri kita, menjaga hati kita, jangan sampai punya penyakit yang namanya hasud, jangan sampai punya hati yang riya, jangan sampai juga orang yang ujub. Fajtahid fi tathhiri qalbika minha. Fastahid, maka bersungguh-sungguhlah siapa engkau, fi tathhiri qalbika, di dalam mensucikan hatimu, minha, dari hasud, riya, dan ujub. Ini pesannya Imam Ghazali, harus diusahakan dengan sungguh-sungguh.
Ayo kita bentengi hati kita, kita jaga hati kita, jangan sampai ada penyakit hasud, riya dan ujub di dalam diri kita. Fa in qadarta 'alaiha fata'allamu kaifiyatal hadari min baqiyatiha min rutil muhlikat. Fa in qadarta, maka apabila mampu siapa engkau 'alaiha atas menjauhi ketiga sifat tersebut, fata'allamu maka akan mengetahui siapa engkau kaifiyatal hadari kepada cara-caranya menjaga min baqiyatiha dari lain-lainnya penyakit hati yang min rubil muhlikat, yang tergolongkan dari beberapa hal yang dapat menghancurkan diri manusia. Yang insya Allah kita bisa mengantisipasi hati kita, bisa menutupi hati kita sehingga jauh dari penyakit hasud, riya dan ujub. Fa insya Allah kita akan mampu untuk menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati yang lainnya. Tapi sebaliknya, fa in ajazta an hada fa anta an ghairihi ajaz. Fa in ajazta, maka apabila tidak mampu siapa engkau anhada dari inilah menjaga perkara menjauhkan diri dari ketiga hal tersebut, fa'anta maka adapun engkau an ghairihi dari selainnya hada itu ajazu, itu akan lebih lemah. Nek jenengan gak bisa jaga hati nek jenengan dari hasud, riya dan ujub, maka dari yang lainnya lebih akan sulit. Sebab ini nanti yang akan menjadi induk dari penyakit-penyakit yang lain. Nek kita sudah bisa menjaga induknya, kita matikan, insya Allah tidak akan beranak pinak di dalam hati kita. Jadi kalau induknya sudah kita matikan, pokoknya kita matikan, penyakit-penyakit yang lainnya di dalam hati akan mudah juga untuk kita matikan. Wala tadunnanna annaka taslamu biniyatin shalihatin fi ta'allumil ilmi wa bi qalbika syai'un minal hasadi war riya'i wal ujub. Wala tadunnanna, dan janganlah menyangka siapa engkau ni annaka kepada sesungguhnya engkau itu taslamu itu akan selamat siapa engkau biniyatin shalihatin sebab niat shalihatin yang bagus fi ta'allumil ilmi di dalam mempelajari ilmu, tapi wa bi qalbika sementara bi qalbika itu tetap di dalam hatimu syai'un adapun sesuatu minal hasadi dari hasad atau hasud wariya'i dan riya' wal ujbi dan ujub. Jangan sampai kita merasa aman nek wis niatan bagus ya aman saja, niatannya bagus untuk ibadah. Jangan merasa aman dengan niatan bagus tersebut, engkau akan dijauhkan untuk memperoleh hal yang bagus, sementara di dalam hati kita masih ada perasaan hasud, riya dan ujub. Jadi selama masih ada penyakit ini, maka niatan-niatan bagus itu nanti akan hilang. Ya, contohnya seandainya kita niatan berangkat dari rumah menuju masjid, nyampe di masjid, kemudian kita inginnya mau melaksanakan sholat dengan baik. Nah, kemudian nempel penyakit ujubnya, hingga sholatnya digaya-gaya mulai biar kelihatan paling khusyuk sendiri, hilang pahalanya sholat jenengan. Kalau hanya sekedar untuk pamer di dalam ibadah. Niatan bagus tapi penyakitnya ada dalam hati kita, maka niatan-niatan bagus itu akan hilang, dihancurkan oleh penyakit-penyakit yang ada di dalam hati kita. Makanya kita dipesan oleh Kiai Musonef di sini Imam Ghazali agar kita bersungguh-sungguh untuk senantiasa menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati. Waqad qala, dan benar-benar bersabda siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salasun muhlikatun, adapun ini ialah 3 perkara muhlikatun yang akan dapat menghancurkan. Apa ketiga hal tersebut? Syuhun muta'un wa hawan muttaba'un wa ijabul mar'i binafsi. Syuhun muta'un, yang pertama yaitu
bakhil atau medit mutaun yang diikuti. Jadi penyakit hati termasuk penyakit hati itu orang bakhil. Ini yang pertama, penyakitnya hati kita. Nah, ketika ada orang kok punya sifat batin, orang yang medit, orang yang syuhun, orang yang bakhil kok diikuti, maka ini akan menjadi hancur dirinya. Wahawan mutabaun, yang berikutnya lagi yaitu yang akan menghancurkan manusia, hawan mutabak, nafsu yang diikuti. Ya. Hawa nafsu yang ada pada diri kita, keinginan-keinginan yang tidak baik kok sampai kita ikuti, ini juga akan menjadi penyebab rusaknya diri kita. Makanya kalau di dalam Al-Burdah kalangannya Imam Al-Busiri, di sana disampaikan wan nafsu katifli intuh milhu syabba'ala hubir radha'i wa intuh timbuyan mati. Jawabnya Imam Al-Busiri kayak gitu. Dia menyampaikan nafsu itu diibaratkan anak kecil. Nih anak kecil itu kita biarkan sampai gede pun ya pengennya netek, pengen nyusu kepada ibunya. Tapi kalau kita latih, semakin gede dikurangi, nanti ketika sudah umur 2 tahun berhenti, dirinya akan bisa berhenti untuk tidak bergantung netek kepada seorang ibu. Demikian juga dengan nafsu kita. Nek kita latih sedikit demi sedikit, maka insya Allah nafsu kita yang asalnya mengajak kepada kejelekan bisa kita kendalikan. Yang ketiga yang akan menjadikan rusaknya manusia, wa ijabul mar'i binafsihi. Wa ijabul mar'i binafsihi, dan mengagungkannya seseorang binafsihi dengan dirinya, mar'i atau dirinya sendiri, yaitu merasa orang yang paling, oh saya ini paling hebat, saya ini paling ngerti, oh saya ini paling inilah. Ini juga akan menjadi penyebab daripada rusaknya seseorang. Nek orang merasa wis paling ngerti, mau pengajian, pengajian saya wis ngerti, nggak usah ngaji, saya sudah tahu, rusak orang kalau kayak demikian. Ya barangkali mungkin apa yang akan disampaikan oleh seorang dai pada pengajian tersebut, mungkin ada hal-hal yang masih belum kita ketahui. Sebab ilmunya Allah sangat luas sekali. Jadi belajar ilmu agama itu kan bukan hanya sekedar pokok saya penting iso maca Quran, bukan itu. Di antaranya ya ngaji-ngaji gak demikian, ini masih banyak sekali. Kitab-kitab karangannya para ulama itu sangat luas sekali. Hingga ketika ada orang kok mempunyai kebiasaan ijabul mar'i binafsi, merasa paling